kabar Pak Joko hari ini? Sehat Bu Retni, ya. Gimana Bu Retni? Ya, Pak Joko sebelum melakukan coaching pada hari ini, kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Bapak nilai pada saat coaching? Yang pertama ada beberapa yang kami siapkan untuk coaching kali ini berkaitan dengan tadi dengan Pak Ari ya. Saya menyiapkan satu pertanyaan bobot, lalu juga dengan sesuai urutan-urutan yang nanti yang akan saya buat pertanyaan kepada Pak Ari tadi. Dari penilaian tersebut, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin di sini di awal sekali ya, kan kita harus menyelami dulu ya, bagaimana coach tadi akan bercerita kepada kita atau kepada kami coach ya, kita menjadi pendengar yang aktif saat itu. Jadi lalu saya akan juga kaitannya dengan pertanyaan tadi berbobot ya. Jadi saya akan memahami seberapa jauh tadi yang disampaikan Pak Hari, untuk saya catat, saya buat poin-poin yang nanti akan kita letakkan seperti itu. Dari bagian kompetensi mana sih kira-kira yang lebih spesifik yang akan Bapak observasi di masa coaching tersebut? Ya, sebetulnya di coaching ini kan kita sejajar ya. Dalam artian tadi saya berusaha mencoba untuk tidak jauh atau sejajar dengan coaching, agar kita tidak menggurui, kita tidak mengejas dan sebagainya. Jadi saya utamakan di hal-hal pertanyaan positif kepada coaching kita Pak Ari tadi. Sepertinya apa yang akan saya sampaikan tadi juga beliau akan bisa dengan mudah mencerna dan mencari jalan keluar. Itu harapan kami. Oke, dari kompetensi yang tadi sudah saya tanyakan kepada Bapak saat observasi, kira-kira pencapaian atau indikator apa atau tujuan pengembangan apa yang ingin Bapak capai di dalam proses coaching? Iya, seperti saya utarakan tadi, harusnya disampaikan juga yang sudah yang saya terima tadi ya. Si coach sudah bisa menentukan masalahnya, lalu dapat menyelesaikan juga masalah tersebut, dan bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah dia sendiri yang dihadapi, dan terbukalah akhirnya seperti itu. Jadi harapan kami memang si kunci ini atau saya tidak langsung tegas memberikan arah jalan keluar dan sebagainya. Saya inginnya seperti itu. Mudah-mudahan sih tercapai. Berarti di sini coach itu lebih kepada menyelesaikan masalahnya sendiri. Betul. Dan kalau bisa coaching tersebut menentukan langkah-langkah apa yang akan dia ambil dalam proses coaching tersebut. Iya betul. Kebetulan memang tadi saya niat saya nanti kalau Pak Ari akan diskusi dengan saya, seperti Pak Ari ini punya pemahaman yang baik. Nanti dia akan bisa juga membuat penyelesaian masalahnya, dia buat langkah-langkahnya sampai dia mengidentifikasi dan sampai dia tanggung jawab semuanya bisa berjalan baik. Harapan kami seperti itu. Baik, Pak Joko, kalau sudah tersusun dengan baik, kira-kira rubrik kita terus yang akan dikembangkan dan kompetensi apa yang akan dicapai, saya kira cukup untuk observasi dari ini. Ya, mudah-mudahan kami akan siapkan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan masukannya kepada kami sebagai coach. Terima kasih Bu Joko. Terima kasih Bu Retni. Halo Bu Retni, apa kabar? Baik, gimana Pak Joko hari ini keadaannya? Iya nih Bu Retni, boleh curhat ya? Oh, ya, Pak Joko. Kira-kira tapi ada waktu nggak nih? Agak panjang, saya pengen bicara tentang kasus yang saya hadapi. Berarti Pak Joko hari ini bertemu dengan saya ingin menanyakan, mengkonsultasikan sesuatu. Iya.
Kira-kira apa yang menyebabkan Pak Joko ingin berbicara dengan saya? Sebetulnya begini, saya ingin mencoba tentang bagaimana sih kebiasaan di sekolah saya, sekolah kami khususnya Ibu, yang sudah biasa membuat guru yang sudah pernah diberikan tugas lalu punya hasil yang cukup baik atau ya nilai plus ya, dan kemudian diberikan tugas kembali. Nah, jadi saya berpikir kenapa ya tidak ada perbaikan atau regenerasi berikutnya. Jadi ganjalan saya sebetulnya cuma kok gue lagi saya lagi seperti itu. Oh iya. Kira-kira dari masalah yang Pak Joko hadapi, kira-kira kekuatan apa yang ada dalam diri Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Ya ini untuk kebiasaan di sekolah saya, kebetulan saya sebagai guru seni budaya, kalau saya diberi tugas kemarin di ngajar kelas 10, saya dapat amanah untuk menjadi ketua proyek, yang mana juga saya baru belajar karena saat ikut sekolah guru penggerak, akhirnya di komite pembelajar tolong bisa membantu teman-temannya sebagai ketua proyek. Lalu semester 2 muncul lagi nih nama saya Bu dengan 2 orang teman kami. Akhirnya saya berpikir saya gantikan mungkin enggak ya, atau udah kembali ke kelas berikutnya berarti kan di tahap fase SMA kan ada fase E dan fase F. Fase E itu di kelas 10 semester 1 dan 2, fase F itu di kelas 11 dan 12. Jadi sekarang di kelas 11 harapan kami tetap sudah menjadi anggota kembali, ternyata masih di ketua. Jadi saya merasa aduh kok dapat tugas kembali ya. Ya mungkin kekuatan yang saya miliki mungkin cuma karena pernah menjalankan proyek di kelas 10 fase E tadi sudah mungkin tuntas, atau yang nilai yang tidak baik dan cukup baik lah akan diuji lagi di kelas 11 seperti itu. Kira-kira hambatan apa yang Bapak rasakan dari permasalahan yang Bapak alami sekarang? Ya ini karena saya keburannya biar dapat pencerahan saya. Hambatannya saya meminta beberapa teman saya untuk join. Ayo bareng-bareng kita bekerja sama untuk saling berbagi. Karena teman-teman, enggak aku di sini aja, aku nyekor aja. Aku pengen santai gitu, rasanya gitu ya. Aku hanya ikuti Pak Joko maunya bikin apa. Saya mah hasil biasa aja. Nah, itu hambatan itu yang ganjalan saya. Aduh, nggak pada ayo belajar bersama. Kan seperti itu. Pengen kita gitu kan ya. Pengen idealnya seperti itu. Kira-kira Bapak punya solusi nggak dari permasalahan yang Bapak hadapi tersebut? Kalau saya amati, sebetulnya saya punya 2-3 teman yang sudah sama-sama megang ketua proyek saat itu. Saya di kelas 10, ada ibu-ibu dan bapak di kelas 11 dan 12. Mungkin saya bisa memberikan solusi ini sementara ya, teman yang sudah pernah mengalami di fase berikutnya akan saya rekrut di sini. Tapi nanti kelemahannya, saya berpikir kembali, nanti yang fase F tidak ada motor di situ ya, sebagai penggerak ya, dan teman-temannya yang sudah pernah bertugas, saya di atas, dia di bawah. Jadi saya harus punya pandangan yang lebih baik juga ya, takutnya malah pincang di kelas 10 semua nanti, jadi yang kelas 11 malah tertinggal. Ya itu ya tantangan saya. Berarti Bapak punya solusi lain selain strategi dari hal tersebut? Ada sih Bu, gini, kalau solusi saya sementara ini mungkin bagaimana mengkader kayaknya sih. Ini baru-baru bayangan saya aja, ingin mengkader rekan sejawat kami yang benar-benar bisa diajak kerjasama, bisa diajak berdiskusi, dan mungkin ya kalau ibu punya saran apa ya, saya masih
masih ini ya Pak ya. mencari-cari ya, mencari formula ya yang tepat. Ya nggak apa-apa. Dari yang sudah tadi Bapak ceritakan ya, kira-kira Bapak bisa menceritakan kembali nggak Pak tindakan yang akan ingin Bapak lakukan ke depannya seperti apa? Ini kan kebetulan kami ditunjuk juga di saat pas liburan nih, bercerita aja gini. Saat liburan kemarin tiba-tiba -3 nama kami menjadi wali kelas 10, ya kan? Dan biasanya setelah masuk berjarak 2 minggu atau 3 minggu akan ada namanya proyek pengembangan proyek Pancasila P5 ini setelah 3 minggu berjalan. Kita harus menyiapkan semuanya kan yang tersebut, yang makanya kalau di SMA ini ada sampai 11 sampai 15 pertemuan. Banyak juga. Ya. PR nih berarti. Waduh. Kita harus punya apa ya, ancang-ancang mau menyikapi itu. Nah, selama yang sudah saya jalankan sih sama sebelum-sebelumnya kita set dulu 3 modul saja dulu. Lalu sambil berjalannya nanti hari ke-1 kita buat modul ke-4 ke 5. Hari kedua kita buat 6 dan 7. Itu paling dulu. Jadi mengajar teman yang bisa kita ajak seperti itu. Seperti sebentar. sementara Iya. ya. Oke, baik Pak Joko. Komitmen apa sih yang akan Pak Joko lakukan untuk selanjutnya? Ya maunya sih berkesinambungan Bu ya. Gimana mereka juga bisa berlanjut supaya tetap sampai pada apa tadi yang saya buat modul sampai 11 sampai 15 ini benar-benar berjalan baik. Kalau sampai ke refleksi dan seterusnya. Seperti itu. Iya. Kira-kira siapa saja Pak Joko yang bisa membantu Bapak dalam menjalankan permasalahan ini? Ya, tadi yang saya sudah bilang beberapa rekan yang ingin belajar, mau diajak kolaborasi kolektif sama-sama ya, bisa refleksi juga ya, karena maaf ya, ada kita bukan sekat ya, mungkin dimanapun akan ada ya bentuk dimana teman-teman yang bersenioritas, tapi gue sudah cukup nih, saya sudah cukup belajar sampai sini saja, saya sudah pernah mengalami itu, saya pengen belajar di sini, pengen belajar banget gitu. Itu yang saya pilih-pilih, akhirnya mungkin ya teman-teman seperti itu. Nah, sulit Bu mengkolaborasikan seluruh teman kita sehingga satu visi dan misinya sama kan. Seperti itu. Betul sekali Pak Joko. Terus bagaimana kira-kira tindak lanjut ke depannya Pak? Ya mungkin karena memang sudah di SK kan ya harus segera ya, kalau saya pikir harus segera, iya harus segera. Kalau kita lihat dalam waktu 3 minggu lagi akan sudah diadakan proyek tersebut, berarti dalam 2 minggu ini saya harus membentuk segera tim dan mengkondisikan, kita diskusi mau apa dan mau gimana gitu. Dari perbincangan ini ya Pak Joko ya, kira-kira bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah sudah berbincang-bincang dengan saya? Ya, sedikit ada gambaran yang nantinya akan saya buat acuan untuk menjalankan target saya tadi ya. Harapan saya ya dalam waktu dekat ini kita bisa mulai, dan mungkin ya tidak perlu sih, tapi ya sudah ada apa namanya patokan-patokannya, answer-answernya ya. Nanti Pak Joko sudah tahu ya cara menyelesaikan permasalahan yang Pak Joko hadapi seperti itu. Iya, ini karena curhat sih sebetulnya ya. Iya betul Pak Joko. Iya. Saya juga senang bisa melihat Pak Joko dapat memecahkan masalah Pak Joko sendiri. Saya kira perbincangan ini cukup luar biasa menurut saya Pak Joko, dan harapan saya Pak Joko biar bisa lebih semangat lagi dalam menghadapi semua masalah-masalah yang nanti kedepannya akan Pak Joko hadapi seperti itu. Kira-kira ada hal lain Pak Joko yang ingin Bapak sampaikan? Saya takut ganggu ibu nih waktunya kebanyakan. Nggak apa-apa Pak Joko, kan kita sama-sama sharing. Sebetulnya terima kasih banyak Bu Refni sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya mau mengumpulkan inspirasi dulu. Saya akan mencatat tadi apa yang sudah saya catat, kelemahan saya. Kalau terdapat solusi seperti ini saya akan simpan, lalu saya rapikan, saya tata, lalu saya kumpulkan, saya aplikasikan semuanya. Oke
Oke, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya undur diri Pak Joko ya. Semoga Pak Joko semangat dalam menjalankan. Terima kasih banyak Bu Resni waktunya. Ya, terima kasih Pak Joko. Iya. Ya, Pak Joko, tadi saya lihat Bapak sudah melakukan observasi ya dengan coaching. Iya Ibu, betul. Gimana? Yang saya ingin tanyakan dari kegiatan observasi yang sudah Bapak lakukan, kira-kira apa sih yang sudah Bapak lakukan selama coaching tersebut? Ya, yang saya bilang tadi saat saya menjadi pendengar aktif, saya mengamati apa yang Pak Ari ceritakan. Kebetulan Pak Ari menceritakan tentang perwalian dia di kelasnya ya. Ya notabene dia mengaku kelas broadcasting di kelas ini memang khusus karena anak seni, dia bilang. Saya dengarkan terus sampai dia menceritakan bagaimana tingkah laku anak-anak tersebut, kasus-kasus apa yang sudah dia laksanakan sampai mungkin membuat Pak Ari ini kecewa ya. Kok seperti ini ya, berat gitu anaknya. Seperti itu. Jadi saya berusaha menjadi pendengar aktif, lalu dia akhirnya membuka sendiri. Kenapa ya bisa begini, saya tanyakan, kenapa Pak Ari bisa begitu? Dia menjawab juga, dia mengidentifikasi ternyata identifikasi masalah yang dia buat sudah sesuai dengan alur-alur yang dia terapkan ya, dia nanti harus bagaimana dan seperti apa, seperti itu. Kira-kira sudah menggunakan alur cerita belum tadi saat ini? Oh, bagus sekali. Pak Ari tadi sudah tepat sekali menggunakan alur cerita yang 4 itu ya, dari tujuan, identifikasi, lalu rencana dan aksi sampai tanggung jawab. Saya rasa di awal sekali di tujuan tersebut Pak Ari sudah tahu akan dibuat apa nih kasus yang akan diselesaikannya. Dia sudah identifikasi juga beberapa kasusnya sampai dia punya poin-poin tadi diberikan ada beberapa opsi, lalu dia sudah memberikan beberapa data kepada saya menceritakan hal tersebut. Lalu rencana aksinya dia harus lebih baik lagi, katanya rencana aksi saya yang sudah saya rencanakan bersama rekan sejawat dia juga, dia sudah punya banyak langkah yang akan diambil dengan baik. Saya rasa ini suatu kelebihan dari Pak Ari, dia bisa memecahkan masalahnya. Tapi mungkin tadi saat saya mendengarkan keluhannya sebenarnya masih banyak ganjalan rasanya di Pak Ari. Dia merasa banyak ganjalan karena dia merasa Pak Ari ini orang sangat bertanggung jawab ya, saya lihat ya. Dia orang yang harus baik semua, perfeksionis, pengennya begitu ya rasanya. Makanya saya bilang ya, saya tidak menjudge juga, jangan lakukan itu Pak, tapi biarkan saja dia mengalir bercerita. Dia inginnya nyaman semuanya, satu kelas itu harus baik, kan nggak bisa gitu ya. Saya biarkan, akhirnya dia menjawab sendiri. Ternyata saya harus mengidentifikasi saya kayak begini nih Pak Joko, saya dengarkan. Akhirnya dia juga bisa menyelesaikan semuanya sampai tanggung jawab tadi. Jadi Pak Joko sudah tadi proses coaching tadi sudah melakukan alur cerita dengan baik dan menggali beberapa pertanyaan tentang dan menggunakan prinsip coaching yang benar. Terus kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang tadi Bapak lakukan? Ini yang belum saya sampai tadi. Ada beberapa yang harus saya simpulkan ya. Tadi mungkin saya kurang ada beberapa pertanyaan yang belum saya sampaikan untuk Pak Ari. Ingin saya sih ada beberapa pertanyaan ini Pak Ari bisa lebih menjawab lebih maksimal lagi ya. Tapi nanti berkaitan waktu saya izin ke Pak Ari. Sebetulnya saya ada satu poin lagi yang harus saya tanyakan. Sebenarnya tapi kunci dari keberhasilan Pak Ari memecahkan masalah, saya rasa sudah cukup sampai segitu aja pertanyaan saya. Jadi saya tidak sudah cukup mendalam menurut saya, nggak perlu saya gali lagi, sudah cukup. Berarti Pak Joko sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk
yang akan dibuat dari coaching tersebut. Betul betul. Iya. Kira-kira bagaimana menurut Pak Joko dalam proses coaching tadi, sudah tepat belum Pak Joko menggunakan prinsip-prinsip coaching di dalam percakapan tersebut? Saya rasa mengalir dengan baik Bu Reni ya. Saya sendiri pernah mengalami hal tersebut kan ya, kita juga sebagai pendidik yang mana di saat kita coaching atau kita jadi coaching ya, kita merasa dihargai oleh coach, itu rasa senang sekali. Mungkin tadi Pak Ari yang saya tangkap bahagia kayaknya. Saya juga berusaha tetap sejajar, kalau perlu kita di bawah dia. Oh, saya juga pernah merasakan itu Pak, misalnya gitu kan. Itu membuat dia ternyata tidak digurui saya. Nah, itu yang membuat Pak Ari tadi rasanya bangga dan ternyata enak ya diskusi seperti itu. Buat dia plong. Itu yang saya ambil saya ambil karena tadinya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Pak Ari ke depannya sampai menyelesaikan masalah ini dengan baik. Itu paling tidak ada yang lain. Ya, berarti Bapak sebagai coach dan coaching sudah merasa puas ya dengan kegiatan coaching yang Ya, Bapak mudah-mudahan semampunya. Kira-kira masih ada yang akan disampaikan oleh Bapak dalam kegiatan? Oke, terima kasih banyak masukan juga dari Bu Reni selaku observer saya nih hari ini. Kira-kira mungkin udah berjalan baik semuanya. Mudah-mudahan kita semua sebagai pendidik bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan baik, baik selaku coach, coaching, dan juga sebagai observer. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Joko ya. Oke, selamat siang. Iya. Assalamualaikum Bu Refni, Waalaikumsalam Pak Ari. apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya, gimana terkait siswa yang ada di sekolah Ibu? Hari ini rencananya saya akan coaching dengan coaching saya Pak Ari. Oh iya, saya dengar itu Ibu akan melakukan coaching. Kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Ibu lakukan di dalam coaching tersebut? Rubrik penilaian yang akan saya lakukan yaitu pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot ya, Ibu sudah siapkan itu? Sudah. Oh iya. Nah, ini yang sangat penting nih, Bu, yaitu kompetensi. Kan setiap kita melakukan coaching harus mengetahui kompetensi apa kira-kira yang akan Ibu tanyakan kepada coaching. Ibu sudah siapkan itu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berarti ada kira-kira kompetensi yang menurut saya harus memiliki sebuah spesifikasi khusus ya, yang Ibu akan lakukan observasi, dan itu sudah disiapkan belum? Saya sudah menyiapkan bagian-bagian yang spesifik yang ingin saya observasi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan positif. Baik. Berarti kompetensi sudah Ibu siapkan. Lalu yang kedua, kompetensi yang secara esensi, kompetensi yang secara spesifik juga sudah. Nah, ini yang terpenting yaitu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan pembelajaran sendiri, Ibu. Kira-kira Ibu sudah mengetahui nggak terkait dengan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan pembelajaran dari coach itu sendiri? Iya, baik. Kecapaian dan tujuan pengembangan yang ingin saya lakukan yaitu saya menemukan kunci saya supaya bisa menyelesaikan masalahnya dan menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Baik, jika Ibu sudah mengetahui tujuan ya dan terkait dengan indikator ketercapaian, berarti
setidaknya ibu sudah mengetahui langkah untuk coaching sendiri. Dan saya berharap nanti kegiatan coachingnya dapat berhasil dan lancar dilakukan. Gitu Bu Retni? Iya Pak. Oke, Gana ada lagi? Sudah Pak. Sudah, oke baik kalau gitu terima kasih. Saya pamit dulu Bu Retni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Retni. Selamat siang Pak Ari. Oh, Ibu kelihatan sedih dan murung ya? Iya Pak Ari, saya mau bisa nggak Pak Ari ada waktu kira-kira saya berbincang-bincang dengan Pak Ari. Oke, siap. Saya selalu ada waktu untuk Bu Retni. Baik. Gini Pak Ari, tujuan saya melakukan coaching dengan Pak Ari yaitu saya mempunyai salah satu murid di kelas saya. Dia itu anak yang ketika saya ajak komunikasi dia tuh sulit gitu untuk berkomunikasi lagi dengan saya gurunya dan dengan teman-temannya. Nah dari anak tersebut ketika anak tersebut mengalami masalah seperti itu ternyata berdampak kepada kegiatan belajar mengajarnya khususnya dalam hal membaca. Jadi anak ini secara tidak langsung kesulitan dalam berbicara dan otomatis berdampak dengan kegiatan pembelajarannya yaitu kegiatan membaca di kelas. Seperti itu sih tujuan saya ingin melakukan coaching pada Pak Ari. Oke, baik. Kira-kira menurut Ibu Retni apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Awalnya saya hanya mengobservasi yang tersebut ya. Jadi pertama-tama yang saya lakukan itu observasi. Bukan hanya anak tersebut sih, di kelas itu saya mencoba observasi mandiri gitu ya ke semua anak gitu. Saya lihat tapi ada satu anak yang mungkin saya rasa ini anak luar biasa, jadi harus saya berikan observasi lebih kepada anak tersebut. Nah setelah saya teliti, oh ternyata anak ini beda dengan anak yang lainnya gitu. Ternyata ketika saya kira dia itu hanya takut gitu kepada gurunya ketika diajak berbicara, ternyata enggak gitu. Ternyata berbicara dengan temannya pun enggak ngerespon gitu, enggak ngerespon hal tersebut gitu. Ditanya sama temennya hanya paling dia menganggukkan kepala atau menggeleng atau menunduk seperti itu. Saya kira awalnya hanya takut gitu, oh ini anak takut atau malu dengan gurunya. Ternyata tidak gitu. Ternyata dengan teman-temannya pun seperti itu gitu. Tidak ada respon yang dia berbicara dengan baik seperti itu Pak Ari. Oke, baik. Berarti Ibu sudah melakukan identifikasi ya. Dan kira-kira kekuatan dan hambatan apa yang akan terjadi ketika Ibu melakukan itu? Kalau hambatan ya dari awal memang kalau untuk anak-anak yang seperti itu ya udah otomatis saya itu harus berkomunikasi dengan orang tua. Nah ketika saya berkomunikasi dengan orang tuanya, sebelum saya berkomunikasi dengan orang tua saya memang secara persuasif itu melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Nah tetapi saya kan juga nggak tahu gitu anak ini kebiasaan di rumah seperti apa sih, kayak apa anak ini di rumah, terus dengan orang tuanya seperti apa. Akhirnya langkah selanjutnya yang saya ambil, saya panggillah orang tua anak tersebut supaya saya tahu gitu di rumah tuh anak ini seperti apa. Nah anak ini bisa nggak sih berkomunikasi dengan orang tuanya. Akhirnya saya panggillah orang tua datang ke sekolah. Yang saya sayangkan dari orang tua itu kenapa nggak dari awal berbicara dengan pihak sekolah atau berbicara dengan gurunya gitu. Kalau memang anak ini kesulitan dalam berbicara, melakukan komunikasi dengan orang lain. Akhirnya saya panggil orang tuanya, orang tuanya sih awalnya bilang katanya kalau di rumah bisa kok berbicara gitu dengan orang tua. Tapi menurut saya apakah iya gitu? Apakah perbedaannya sebegitu signifikannya antara di rumah dan di sekolah? Akhirnya coba saya panggil anaknya, saya ajak coba ibu berbicara gitu dengan anaknya. Saya mau lihat gitu, bener nggak sih gitu
anak ini ketika di rumah bisa berbicara dengan baik, ternyata ketika ibunya bertanya hal-hal yang mudah gitu kan, nah anak itu juga tidak bisa merespon dengan baik gitu. Makanya saya pikir masa sih ada perbedaan antara di rumah dan di sekolah gitu. Padahal anak itu punya waktu banyak di rumah daripada di sekolah. Apalagi saya mengajar di kelas 1. Di kelas 1 itu paling mereka belajar itu antara 1 sampai 2 jam gitu. Nah, banyak aktivitas mereka pastinya di rumah gitu. Tapi kenapa orang tua anak ini kok tidak mau terbuka gitu sama oleh pihak sekolah kalau memang anak ini mengalami gangguan tersebut gitu Pak. Oke, kira-kira dari hal yang tadi sudah Ibu lakukan, tadi saya sudah terkait dengan hambatan, dan tadi Ibu juga sudah kira-kira mencarikan solusi ya terkait dengan itu. Lalu hal yang tadi Ibu ungkapkan di kalimat terakhir adalah orang tua tetap sulit untuk menceritakan. Kira-kira ada strategi yang lain nggak yang akan Ibu lakukan? Ya, tadi kan saya sudah bercerita ya dari awal. Saya mengadakan observasi awal terhadap anak tersebut. Kemudian setelah observasi awal, saya panggil orang tuanya. Nah, setelah saya panggil orang tuanya, akhirnya saya berinisiatif lah untuk mengajak orang tua memeriksakan anak tersebut ke psikiater atau psikolog gitu. Bagaimana sih sebenarnya? Karena kita sebagai guru tidak bisa menjudge anak tersebut itu anak yang inklusi atau anak berkebutuhan khusus tanpa adanya data dari medis gitu. Akhirnya orang tua itu setuju gitu untuk melakukan tes psikotes atau untuk melakukan pemeriksaan ke dokter psikolog. Dan dilakukanlah sama orang tuanya. Seperti itu Pak langkah yang diambil gitu. Berarti baik, kalau langkah yang diambil, adakah komitmen yang akan Ibu lakukan, dan juga kira-kira siapa saja kira-kira dapat membantu Ibu untuk menjalankan penyelesaian permasalahan ini? Iya, tadi kan saya sudah bilang ya, orang tua berusaha untuk anaknya diajak ke dokter psikolog. Nah dari situ beberapa hari kemudian orang tua datang lagi ke sekolah, dan orang tua itu membawa surat hasil tes psikolog dari anak tersebut. Ternyata pas kita lihat hasil tes itu memang benar gitu. Anak ini dikatakan inklusi karena IQ-nya borderline gitu, bawah rata-rata. Nah dengan fakta yang memang sudah saya dapat dari medis bahwa sekolah itu sudah tahu nih, berarti sudah pasti penanganannya harus seperti itu untuk anak-anak tersebut. Nah kebetulan di sekolah juga ada salah satu guru BK istilahnya gitu, walaupun tidak spesifik dia menangani BK. Kalau di SD itu kan guru BK, guru kelas plus guru BK kalau di SD seperti itu. Tapi ada beberapa teman sejawat yang paham akan hal itu. Saya sering sharing gitu dengan teman-teman, kira-kira anak seperti ini porsinya harus seperti apa. Nah, setelah itu kemudian saya membuat strategi membedakan tujuan pembelajaran dari anak tersebut. Karena ketika tujuan pembelajaran ini disamakan dengan anak-anak yang lain yang tidak borderline, nah anak borderline ini nggak bisa ikutin gitu dengan tujuan pembelajaran yang memang kita ratakan sama anak-anak yang memang IQ-nya normal gitu kan. Nah akhirnya saya bikinlah tujuan pembelajaran dengan membedakan, walaupun CP-nya sama, tapi tujuannya yang saya bedakan gitu. Treatmentnya saya bedakan untuk menangani anak tersebut. Baik. Sepertinya Bu Repni sudah merencanakan ya, sudah juga mencari jalan-jalan atau solusi terkait dengan apa yang menjadi penyelesaian permasalahan tersebut, dan tadi juga mengajak guru BK ya. Kira-kira gitu, bagaimana tindak lanjut ke depannya? Untuk tindak lanjut ke depannya terhadap anak tersebut, saya sih akan menggunakan mungkin pembedaan MKPD terhadap anak tersebut gitu. Memang sama gitu, kompetensinya sama, cuma ya itu tadi saya bilang cara treat
semuanya berbeda. Mungkin kalau misalnya anak-anak lain dikasih hal-hal yang kita hanya menceritakan saja, anak itu sudah paham. Tetapi ketika anak siswa yang borderline ini, kita harus kasih pelan-pelan dengan treatment khusus yang supaya anak itu paling tidak bukan bisa menjawab, paling tidak mengerti apa yang akan kita sampaikan kepada anak tersebut. Dengan dia mengerti aja, saya rasa itu sudah suatu perkembangan yang bagus untuk anak tersebut. Oke, sepertinya dari perbincangan kita nih, kira-kira nih ya, ketika tadi Ibu saya sudah melakukan beberapa langkah dan sudah merasa yakin dengan apa yang dilakukan, maka sekarang kira-kira gimana perasaannya? Ya, perasaan saya sih alhamdulillah ya, setelah berbincang-bincang dengan Bapak, ya saya punya gambaran lah apa yang akan saya lakukan ke depannya. Dan ya mungkin saya merasa tenang Pak, paling sedikit gitu, karena sudah menyampaikan masalah-masalah saya kepada Bapak. Baik Bu, memang saya juga tentunya mendapatkan pembelajaran juga ya dari apa yang sudah Ibu ceritakan, dan ini juga saya sangat senang dengan Ibu bisa berbicara dengan saya gitu. Mudah-mudahan sekolah kita akan menjadi lebih baik dan tentunya mengurangi ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Kira-kira ada lagi nggak yang akan kita bicarakan? Saya rasa sudah cukup Pak Ari. Terima kasih waktunya Pak Ari sudah mendengarkan permasalahan dari saya. Baik Ibu Refni, saya juga mungkin mundur ya, karena sebenarnya sudah jam 3:05, kita harus segera pulang. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Ari. Ibu Refni. Assalamualaikum. Bu Refni, kita ketemu lagi nih. Iya Pak. Oke, tadi kan Ibu sudah kalau nggak salah melakukan kegiatan berdasarkan penjadwalan adalah coaching kepada Pak Joko, Iya. dan itu sudah Ibu lakukan. Sudah saya lakukan tadi dengan coaching saya. Gitu. Saya sudah melakukan kegiatan coaching. Berarti secara tidak langsung Ibu sudah melakukan observasi ya. Iya. Coba, mohon maaf, saya ingin mendengarkan apa aja yang Ibu lakukan pada saat coaching dengan Pak Joko. Tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching bersama Pak Joko dengan melakukan kegiatan menggunakan alur tirta. Yang pertama yaitu ada tujuan dari permasalahan yang coach ceritakan kepada saya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah-masalah apa sih yang terjadi pada coach. Kemudian setelah itu coach berusaha membuat rencana aksi dari identifikasi masalah tersebut, menjabarkan kira-kira rencana aksi ke depannya seperti apa. Dan setelah itu coach juga melakukan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika proses coaching berjalan, alhamdulillah prosesnya ini berjalan dengan baik, dan saya berusaha sebagai coach berusaha menggali pertanyaan dan sudah saya lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti itu. Oke, baik. Seperti yang saya ingatkan di awal ketika Pak observasi ya, saya ingatkan bahwa identifikasi tujuan pengembangan merupakan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, tadi kalau Ibu menggunakan alur tirta, ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Joko. Kira-kira bentuk apa yang akan dilakukan dan bagaimana tanggung jawab terhadap hal itu? Sesuai tadi pertanyaan dari saya tentang identifikasi masalah dan rencana aksi, coach saya menyebutkan beberapa alternatif yang akan dia gunakan untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri.
dan saya rasa rencana aksi dari coach saya itu sudah cukup baik ya. Coach saya sudah bisa benar-benar menemukan langkah-langkah apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalah dia sendiri seperti itu. Ya, berarti saya tidak langsung bahwa bentuk dari identifikasi dan tujuan itu sudah diaplikasikan dengan rencana aksi itu sudah dilakukan ya oleh coach ya dalam bentuk tanggung jawab juga ya. Lalu kira-kira kompetensi apa lagi yang kira-kira menurut Ibu ya yang bisa dilakukan oleh coach pada saat itu? Saya rasa kompetensi yang memang harus lebih diperbaiki yaitu tentang teknik coaching, sehingga lebih baik ke depannya dalam melakukan kegiatan coaching, menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching atau mengarahkan coaching untuk bisa melakukan pemecahan masalahnya sendiri seperti itu. Baik, berarti kan Ibu sangat yakin ya dengan coaching pada saat coaching dilakukan, dan kira-kira kalau diberikan penilaian pada saat ya kalau dengan pelaksanaan kira-kira berapa yang bisa diberikan? Iya, saya rasa coach saya sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi ya. Dari runtutan-runtutan pertanyaan yang sudah saya berikan, coach itu sudah mulai bisa mengembangkan dirinya, langkah selanjutnya apa sih yang akan diambil gitu, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan tadi juga saya mendengar ada beberapa opsi dari coach sendiri gitu. Setelah opsi pertama kira-kira tidak berhasil untuk dijalankan, nah coach tersebut mempunyai opsi lain untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Dan tadi juga saya rasa coach yang saya coaching tadi juga dia sudah luar biasa, sudah bisa menentukan bagaimana sampai ke refleksi dan tindak lanjutnya. Coach tersebut sudah bisa melakukannya dengan baik. Berarti kalau gitu Ibu merasa yakin, dan tadi juga saya dengarkan sudah ada beberapa tahapan yang memang ketika satu tidak gagal, berarti ada tahapan yang berikutnya, dan Ibu juga melihat bahwa coaching yang sudah dilakukan pada saat coaching itu sudah maksimal. Nah, itu merupakan suatu yang sangat baik menurut saya, dan saya gembira dengan hasil itu Bu ya. Dan mudah-mudahan seterusnya Ibu akan melakukan hal yang baik pada saat coaching dengan guru-guru yang lainnya. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lagi Bu? Saya kira sudah cukup Pak. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya, karena ada tugas yang lain menemui Pak Fajar. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, selamat siang Pak Ari, apa kabar? Selamat siang Pak Joko, kabar baik. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat Pak Ari. Alhamdulillah, kelihatan sih apa mukanya ceria. Iya, oke Pak Ari. Pak Ari sudah mempersiapkan untuk nanti coach ya? Oke Pak. Nah, coaching dengan Bu Refni ya? Siap, saya sudah mempersiapkan segala yang akan saya lakukan di dalam coaching tersebut. Kira-kira sebelum melakukan coaching, rubrik penilaian apa sih yang Pak Ari yang akan nilai nanti? Tentunya saya akan menanyakan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang akan mengiring Bu Refni kepada penyelesaian, situasi penyelesaian yang akan dia jawab gitu Pak. Itu dengan itu saya yakin bahwa nanti Bu Refni akan menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang terjadi. Pertanyaan berbobot ya? Iya. Boleh nggak suatu pertanyaan itu sebetulnya kalau kita buat kasus yang terjadi pertanyaan-pertanyaan yang berkesan
terkesan mengejas dan sebagainya? Sepertinya tidak, Pak. Tidak boleh kita melakukan ini sepengetahuan saya, Pak Joko ya. Bapak bisa terkait itu mengarahkan tidak boleh melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat judgment. Karena bagi saya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dikembangkan oleh seorang coaching. Sekarang Pak Ari berarti sudah paham ya, para semua lakukan dan membuat pertanyaan tadi. Iya. Sekarang kira-kira Pak Ari akan menanyakan kompetensi kepada coaching di coaching ini apa yang dikembangkan? Yang saya kembangkan, saya tentunya harus mendengarkan secara aktif ya Pak, alur dari pembicaraan coaching sendiri. Ya mungkin saya akan coba untuk menyanyikan sebuah identifikasi, lalu dari identifikasi baik secara permasalahan secara umum maupun permasalahan masuk kepada permasalahan secara esensial gitu. Nah nanti saya coba untuk mengarahkan dari mendengarkan aktif itu adalah coba untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan itu dan pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa dikembangkan, ibaratnya seperti itu. Tanya berbobot. Mungkin lebih spesifik lagi pertanyaan yang akan dikembangkan di kompetensi yang apa ya? Secara observasinya. Kompetensi yang harus dilakukan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan positif. Pertanyaan positif. Iya. Iya. Jadi kompetensi yang akan saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat positif. Jadi setelah menanyakan pertanyaan yang positif, mungkin ada indikator pencapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Pak Ari sampaikan atau nanti bagaimana pada coach Iya. saat menjadi coach. Baik, tentunya saya akan menemukan coaching dalam menyelesaikan permasalahan dan menentukan langkah-langkah di dalam penyelesaian tersebut. Karena bagaimanapun langkah-langkah yang harus dilakukan itu merupakan langkah-langkah yang sangat spesifik gitu Pak. Dan itu sangat identik dengan Tirta. Oh, alur Tirta ya. Iya. Di alur Tirta Pak Ari sudah paham di alur Tirta yang mana ada apa? Tujuan Identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. di luar kepala nggak paham ya? Di luar kepala Pak. Kalau itu karena sering disebutkan dan saya mempelajari itu secara detail Pak. Oke. Jadi Pak Ari nanti siap untuk mengcoaching Ibu Retni dengan urutan atau dari kompetensi yang akan ditanyakan, lalu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot dan juga menanyakan kompetensi mana yang spesifik yang sudah Pak Ari rancang ya di rubrik yang nanti akan saya nilai untuk Pak Ari sebagai coach. Sudah siap Pak? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ari? Sepertinya sudah Pak, saya sudah menceritakan tadi apa yang harus saya lakukan di dalam kegiatan bersama kucing, dalam kegiatan kucing, dan saya juga sudah tadi mengungkapkan apa yang harus saya pahami, apa yang harus saya lakukan tadi dengan Pak Joko, dan juga tidak lupa dengan menggunakan alur Tirta yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Mungkin saya kira cukup Pak. Terima kasih Pak Ari, hari ini moga-moga coaching dengan Bu Retni berjalan lancar sampai dengan tujuan yang terbaik. Baik Pak Ari, terima kasih Bapak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat siang Pak Joko. Halo, selamat siang Pak Ari, apa kabar? Baik, Pak Joko sendiri gimana? Alhamdulillah. Ini lesu lemah aja. Kok Pak Joko tahu ya? Ada masalah Pak Ari? Kayaknya ini Pak Joko udah nggak tahu ini masalah saya. Gini Pak Joko, Iya, gimana? ini ada masalah dengan siswa. Siswa perwalian saya Pak. Jadi siswa perwalian saya nih, saya dapat informasi langsung dari guru yang lain, yaitu
Pak Faza. Dia mengatakan bahwa di pembelajaran dia, siswa perwalian saya itu banyak yang tidak mengerjakan tugas, dan juga ketika tidak mengerjakan tugas dia malah mengundang hal yang gaduh kepada siswa yang lain. Saya merasa bahwa ini adalah permasalahan yang menurut saya cukup serius, Pak Joko, karena saya merasa bahwa saya berhasil untuk membina anak didik saya. Nah, saya bertemu dengan Pak Joko ini ingin mendapatkan saran atau pencerahan, Pak, terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan siswa perwalian saya tersebut. Pak Joko ada waktu nggak? Siap Pak Ari. Ya, Alhamdulillah. terima kasih Pak Ari sudah bisa kita saling berbagi ya. Kita Pak Ari kualitas berapa? Saya kebenaran memegang wali kelas 11 SBF, Pak, seni broadcasting, dan memang dari beberapa guru menyatakan bahwa anak-anak yang ada di 11 broadcasting adalah anak-anak istimewa yang berbeda dengan jurusan yang lain, terutama dari karakternya. Nah, itu yang mungkin membuat saya merasa bahwa sebenarnya berat juga sih memegang menjadi wali kelas tersebut. Tapi ya ini sudah terjadi, saya diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk menjabat wali kelas tersebut, Pak Joko. Pak Joko juga tahu kan pasti kalau 11 SBF itu punya karakter, anak seni, Pak, soalnya gitu. Gimana Pak Joko? Oke, dari penjelasan Pak Ari tadi yang menyatakan bahwa anak-anak di kelas Pak Ari sendiri agak sulit untuk dikomunikasikan dan diajak kerjasama ya. Kira-kira penyebabnya apa ya hal yang terjadi ya? Penyebabnya mungkin masalah yang komunikasi, Pak. Saya merasa bahwa saya sebagai wali kelas tidak dekat dengan mereka karena beberapa kesibukan yang ada di saya. Jadi komunikasi dengan mereka itu tidak kuat gitu. Komunikasi yang terjalin bukan karena saya harusnya memiliki waktu yang banyak kepada mereka gitu. Tapi komunikasi yang sekedar ketika saya bertemu dengan mereka, saya menyapa, dan ketika ada masalah mereka dijawab pada saat itu. Kalau secara perasaan saya itu, Pak Joko, gitu. Bagaimana ya Pak Joko ya terkait dengan hal itu? Berarti kasusnya say hello aja tidak dekat, Iya. kurang komunikasi. Kira-kira Pak Ari sudah tahu belum kekuatan apa yang Bapak punya untuk mencapai tujuan ini? Kekuatan yang saya punya sih tentunya saya berpikir kalau masalah saya memang komunikasi, saya harus bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Meluangkan waktu waktu dengan mereka. Ada hal yang saya inginkan, yaitu saya punya sebuah strategi di mana saya akan melakukan bincang-bincang, Pak, dengan mereka di luar jam, 1 jam setelah pelajaran. Saya panggil mungkin satu orang 10-15 menit sehingga ada 6 orang, dan itu bergiliran. Saya akan coba menanyakan terkait dengan pertanyaan secara sosial emosional. Saya ingin menanyakan secara sosiologi mereka, bahkan mungkin lebih kepada apa sih yang mereka lakukan atau kerjakan di sekolah maupun di rumah. Jadi tindakannya sudah banyak dan bagus itu menurut saya Pak. Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk mereka berdiskusi, ya kan, dan sebagainya. Kira-kira hambatan yang Bapak rasakan? Nah, hambatan yang saya rasa yang Bapak alami ini ya? Iya. Hambatan yang saya alami gini, Pak Joko. Ketika saya sudah melakukan terkait hal itu, ya, hambatannya adalah mungkin ada beberapa siswa yang tidak mengungkapkan secara penuh gitu. Ya, menyembunyikan apa yang menjadi permasalahan mereka gitu. Sehingga ketika saya coba untuk menanyakan perihal keberadaan mereka gitu,
ketika tidak mengerjakan tugas, apa yang membuat hal yang menghambat untuk mengerjakan tugas? Mereka hanya bilang bahwa tugasnya sulit, tugasnya terlalu banyak, gitu. Padahal saya pikir guru pasti memberikan tugas sesuai dengan porsi dan kemampuan mereka, gitu. Iya, dan itu bisa dari satu orang ke satu orang yang lainnya itu akan mengalami hal yang sama, Pak Joko. Gitu. Tapi kira-kira apa solusi di masalah ini? Solusi di masalah ini sepertinya saya akan melakukan kembali tes diagnosis non kognitif untuk mereka, gitu, sehingga nanti akan ada jalan-jalan pertanyaan yang memungkinkan saya bisa mendapatkan jawaban tentang permasalahan ini. Jadi ketika saya coba untuk melakukan pendekatan secara komunikasi tidak dapat, maka saya akan melakukan tindakan dengan tes non kognitif itu, Pak. Jadi mendapatkan jawaban dari bapak siswa yang tidak mau mengeluarkan pendapatnya, gitu, tentang permasalahan mereka. Gitu, Pak. Jadi kalau rencana berikutnya nih ya, setelah Bapak melakukan tes diagnostik non kognitif, iya. Dari apa yang sudah diceritakan tadi, kira-kira ya, bisa diceritakan kembali nggak apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Ya, berarti yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini tentunya buat saya harus meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu untuk mereka, terus menerapkan strategi-strategi yang tadi dan yang lain, dan tentunya saya harus berupaya untuk sabar dalam mengatasi permasalahan mereka, Pak. Karena bagaimanapun siswa ini kan beranjak menjadi dewasa, ya, perubahan menjadi dewasa, dan saya harus memahami itu, dan Pak Joko juga harus mengetahui bahwa sekitar 73%, Pak, di sekolah kita, di sekolah saya ini, ya, termasuk itu adalah 73% siswa KJP. Yang secara tidak langsung mereka tidak hanya memikirkan masalah pendidikan, iya, masalah bagaimana mereka bisa sekolah dengan ditunjang permasalahan ekonomi aja mereka sudah bagus, gitu, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Memang berat, Pak Ari, ya. Jadi kita menangani hal tersebut karena banyak sekali untuk periode ini, memang di mana semua sekolah seperti itu, Pak Ari. Pak Ari sudah bisa menjawab tantangan tersebut. Kira-kira komitmen apa ya yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya, komitmennya yang akan saya lakukan adalah sebenarnya saya akan melakukan sebuah tadi kalau diri saya sudah, ya, Pak, kolaboratif, reflektif, berkolaborasi dengan guru-guru yang menjadi titik awal permasalahan itu terjadi, ya. Saya coba untuk berkolaborasi sehingga nanti ketika mereka mendapatkan sebuah masalah, minimal kami sudah mengetahui apa-apa yang menjadi sebuah perencanaan penyelesaian masalah itu, Pak. Jadi melakukan kolaboratif efektif. Oke, sudah dapat jawaban juga. Bagaimana terakhir nih, Pak, nih tindak lanjutnya, Pak, ke depan? Ya, tindak lanjutnya tentunya saya berharap bahwa saya selalu mengingat bahwa sebenarnya sebuah motivasi itu harus selalu muncul pada diri kita, Pak. Karena tidak ada antara realita dan idealita yang terpisah oleh satu kata, yaitu semangat. Sehingga saya selalu ingin bersemangat terhadap apa-apa yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Oke, Pak Ari, dari perbincangan kali ini, Pak Ari kayaknya udah apa yang Bapak rasakan nih perasaannya? Ya, tentunya saya perasaannya udah mulai berbagi, ya, Pak, ya. Yang tadinya sangat berat, gitu, ya. Saya harus ngomong sama siapa, dan sekarang sudah terjawab. Saya berbagi dengan Bapak, ya. Dan tadi Bapak juga sepertinya mengarahkan saya untuk menjawab apa-apa yang menjadi hal yang bisa dilakukan sebagai penyelesaian dengan siswa perwalian saya. Saya lebih plong sekarang. Oke, saya senang sekali Pak Ari sudah bisa membaca
bicara masalahnya, mengidentifikasi tadi semuanya, lalu sudah bisa menjalankan sekarang perbincangan ini lebih semangat lagi ya untuk kedepannya ya. Ya, saya harus lebih bersemangat Pak. Kira-kira ada hal lain Pak yang ditanyakan Pak atau disampaikan juga? Aduh, sepertinya sudah cukup Pak, dan kayaknya tadi juga sudah bel berbunyi. Kayaknya saya cukupkan sampai di sini Pak. Oke, terima kasih Pak Aris. Sehat selalu, sukses untuk semuanya. Terima kasih. Baik Pak. Iya. Ya. Apa kabar Pak Ari? Baik Pak Joko. Gimana Bapak kabarnya Pak? Sehat-sehat. Oh, kita ketemu lagi nih Pak. Iya. Tadi kan kita sebelum Bapak coaching Bu Retni kita sudah menanyakan. Sekarang boleh saya bertanya Pak? Setelah Bapak coaching dengan Ibu Retni mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Bu Retni sebagai coach, kira-kira Bapak tadi sudah melakukan observasi pada coach, lalu apa yang didapat? Baik Pak. Joko, tadi saya sudah melakukan observasi dengan Ibu Retni selaku pengajar, dan saya lihat bahwa permasalahan yang ada pada Ibu Retni yang terkait dengan permasalahan peserta didik dan hubungan dengan orang tua, Ya. itu sepertinya memang permasalahan pelik ya. Tapi saya melihat bahwa Bu Retni sepertinya sudah mempunyai strategi-strategi dari beberapa strategi ya Pak. Yang awalnya tadi ada hal yang belum bisa orang tua juga untuk berkata jujur terkait dengan permasalahannya, dia menggunakan strategi yang lainnya gitu. Dan itu saya pikir sangat luar biasa untuk seorang yang memiliki permasalahan dan penyelesaian masalah. Nah, saya tadi juga menyimak juga ya saat Bapak coaching dengan Bu Retni, kayaknya ada kok masalah di beberapa satu ya yang saya catat, ada di komunikasi, ada yang dianggap siswa berkebutuhan khusus, lalu ada respon siswa yang lemah, dan juga identifikasi dengan keluarga. Data yang bisa Bapak sudah sampaikan dengan baik atau coach sudah bisa melaksanakan menceritakan kepada coach dengan nyaman, dan apakah dia bisa menyamankan dan memahami apa yang diinginkan Pak? Iya, sepertinya tadi bahwa apa yang dilakukan oleh Uci ya, Iya. itu saya kira sudah, saya mencatat sudah menggunakan alur cerita, Iya. di mana tadi tujuan itu dijelaskan, lalu mengidentifikasi permasalahan ya, dari beberapa masalah, terus juga ada sebuah rencana yang akan dilakukan, dan ada tanggung jawab yang memang menjadi tanggung jawab dari coach itu sendiri. Jadi secara tidak langsung bahwa kalau kita sudah Alhamdulillah ya, dari 4 poin itu ya. ya. Mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan berdasarkan yang Bapak amati dari coach tadi? Sepertinya kompetensi yang akan dikembangkan yaitu pada teknik coaching, sehingga kedepannya itu lebih baik lagi. Tapi saya rasa tadi Bu Retni sudah mempunyai kemampuannya. Iya, saya juga melihat kami itu. Oke Pak Ari, kiranya hari ini Bapak sudah melakukan coaching dengan baik dengan Bu Retni laku coach, dan Bu Retni kayaknya juga mendapatkan aksi yang positif ya dari masukan dari Pak Ari atau diskusi dengan Pak Ari tadi. Iya, sepertinya saya sebenarnya mengarahkan Bu Retni untuk hal tersebut, tapi memang Bu Retni ini punya kemampuan buat mengembangkan atau menyelesaikan dari beberapa permasalahan dengan ide atau strateginya dia gitu Pak. Oke. Jadi saya hanya coba untuk mengantarkan pada titik poin yang memang dia butuhkan. Siap Bapak. Oke, Bapak kali ini sudah melaksanakan dengan baik. Bu Retni juga bisa menyelesaikan apa yang dia hadapi dengan baik juga. Terima kasih Pak Ari. Hari ini mungkin
Saya sudah mencatat beberapa poin dan kebaikan semuanya. Terima kasih banyak. Hari ini kita sudah sudahkan kegiatan kita. Baik Pak Joko, terima kasih juga ya Pak Joko atas kehadirannya, Oke. datangannya, dan jangan bosan-bosan Pak. Siap. Oke, Terima kasih Pak Ari. Ya, Lanjut Pak Ari ya. Oke Pak.